menyampaikan isu yang kalian asal saja, tidak kalian deskripsikan secara lengkap, ya. Karena waktu kita terbatas, ya. Gagasan poin-poin penting kalian sampaikan per satu pemateri. Silakan Bapak kasih 2 menit, ya. Kalian sampaikan. Nanti teman-teman yang lain siap untuk menanggapi. Bapak kasih kelompok 1, kelompok 2, kalian menanggapi, ya. Oke, silakan untuk kelompok 2, perkenalkan. Saya kelompok 2 ya kelompok 1 namanya. Saya Nisa. Boleh dari siapa dulu? Lu atau gue? Topik yang saya mau bahas ini adalah pengaruh lingkungan yang aman terhadap anak. Saya ambil topik ini karena pas saya lihat di YouTube itu kayak timbul berita anak kecil yang kayak disuruh orang tuanya untuk jual narkoba buat orang tuanya, terus dia juga mengonsumsi narkoba dengan hanya umur 6 tahun gitu, karena lihat ibunya sama orang tuanya itu mengonsumsi narkoba, jadi dia ikut-ikutan gitu. Dia nangis apa? Nggak ada nangis. Terus dampak lingkungan yang tidak baik itu bisa berdampak dalam kesehatan mental, perkembangan sosial, kendala akademik, kesehatan fisik dan guru, berperilaku yang negatif, terus masalah dalam hubungan keluarga itu jadi masalah, terus renggang gitu, terus keterbatasan kesempatan. Solusi yang saya kasih itu adalah penguatan kekeluargaan, peningkatan akses pendidikan, sama peningkatan lingkungan sosial. Itu sekian kira-kira dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ana. Ini topik yang diangkat oleh Ana berkaitan dengan isu lingkungan, terutama dalam penggunaan narkoba, ya. Oke, selanjutnya kelompok Farel, ya silakan. Kanva baru mana? Di atas. Oh, Farel sama Faris kok. Di mana sih Kanva? Di mana? Di atas. Oh, beda. Oke, jadi saya akan membahas tentang apa? Tren kejahatan siber di tahun 2024. Yang kuat suaranya. Cyber war. Oke, cyber war. Jadi ya, di tahun-tahun ini kan kita kan selalu ya main HP, main laptop. Kan kalau kita main laptop kan nonton film walaupun ilegal, walaupun bisa juga. Nah, tapi biasanya kalau kita mau nonton tuh kadang kan suka terbohongi, karena bakal muncul iklan bodoh. Itu harus perlu dikoreksi lagi ya kan. Ini aja saya kalau mau nonton aja malah subtitle kok rada-rada aneh gitu. Apa ini? Nah, seperti korbannya Abi yang nonton film ya kan, Bi? Makanya jangan membajak film ya. Nah, Enggak gitu. Hargai kreator. di era digital ini kita sangat penting untuk memproteksi dari kejahatan cyber. Bahkan kata Doni Usman Karim dari Kaspersky Indonesia menjelaskan bahwa ransomware tetap menjadi ancaman kritis karena mudah disebarkan melalui email massal. Bukan cuma itu, di sini juga bisa pencucian uang, penipuan investasi, ya kayak siapa sih drama yang murah banget loh. Oh iya. Yang Orang itu yang orang yang kaya terus dia ketangkap. Oh, Ya, Pensi. Skibidi tahu kan? Skibidi dan gak Ken. mengungkapkan Bisa kan Skibidi? tapi kata General Manager Kaspersky yang dari Asia Tenggara, yaitu Yeo Siang Tiong, General Manager Kaspersky Asia Tenggara, untuk pentingnya memprioritaskan keamanan sistem dan memberikan alat terbaru kepada karyawan untuk mengenali serta merespon potensi ancaman. Dia juga menegaskan bahwa bahkan sistem operasi yang paling aman sekalipun dapat disusupi oleh penjahat cyber yang terus berkembang
jika dunia harus memprioritaskan keamanan data mereka. Ini mencakup penyediaan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk mendeteksi dan merespon insiden secara tepat waktu. Oke, baik, kita mulai pertanyaan. Nah, sebelum dari kelompok tim penyangga, Bapak akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum disana. Menurut Hana, solusi yang tadi disampaikan itu efektif atau tidak? Untuk Hananya. Kemudian yang untuk Farel, ya, itu berkaitan dengan ransomware. Kemudian apa sih ruginya ketika terjadi pada kita ketika mendapatkan ransomware ternyata kejahatan cyber itu? Sebelumnya silakan persiapkan pertanyaan atau penyanggahan kalian dari kelompoknya Aisyah ataupun kelompok Hana sebelum jawab. Oke, silakan Hana atau dari Anissa. Anissa kan juga kan kelompoknya. Silakan. Solusi yang saya kasih. Iya, seberapa efektif sebenarnya dari solusi yang diberikan? Oke, silakan Anissa. Oh. Seberapa efektif? Menurut saya efektif karena dalam memperbaiki dari inti dalamnya dulu itu akan berpengaruh di keluarnya ke depannya. Misalnya kalau keluarganya kayak nggak benar, kita harus perbaikinya dari dalam dulu. Kayak pembuatan kekeluargaan itu kita harus menguatkan agar anaknya kayak kayak gini, kita harus kayak gini sama orang lain kayak gini. Itu orang tua ngajarin, terus nanti pas dia di luar juga baik sama orang lain perilakunya. Karena kalau anak di keluarganya dan punya sifatnya itu bakalan keterima sama nanti pas di luar lingkungan. Oke, silakan Anissa tambahkan. Menurut saya juga efektif tentang yang tadi, terutama pengaruh lingkungan yang terhadap anak-anak itu kan Pak, itu juga harus efektif banget bagi anak-anak. Oke. Harus efektif bagi anak-anak. Ya, ternyata itu sasarannya anak-anak. Dan yang terbaru itu bukan anak-anak ya, yang kalau di Indonesia yang terjadi adalah seorang mahasiswi ya menggunakan mobilnya menabrak seorang bu guru sampai dengan 15 meter, akhirnya ibu guru itu meninggal. Kejadiannya baru saja kalau nggak salah itu terjadi di Riau ya, Pekanbaru ya. Iya, di Pekanbaru itu pengaruh narkoba atau sesuatu. Itu berkaitan dengan sisi lain ya. Silakan. Nah, teman-teman yang lain setuju atau tidak dengan solusi yang diberikan? Oke, selanjutnya Farel. Silakan. Seberapa rugi kalau kita misalnya dapatkan cyber war? Seberapa rugi? Ya enggak, cuma saya tergantung perangkatnya yang apa dulu ya, kayak laptop belum tahu, cuma kan seluruhnya Oke, baik, pusing ya. Nah, salah satu kasus yang terjadi berkaitan dengan perang cyber adalah terjadinya crash pada Windows di bandara-bandara ya, yang terbaru ya. Ada laptop kan? Kenapa? Ada di yang sini ada laptopnya. Nah, blueprint ya, blueprint apa apa itu ya. Jadi blueprint sampai dengan launch. Itu adalah salah satu bagian. Ya. Oke, sekarang silakan kita akan berikan pandangan bagaimana boleh sisi argumentasi dari kelompok itu ataupun dari kesetujuan atau ketidaksetujuan dari yang sudah disampaikan berkaitan dengan apa tadi, pengaruh lingkungan terhadap narkoba ya, pengaruh lingkungan terhadap anak dan keamanan cyber. Oke, silakan kelompok siapa dulu nih? Mau kelompok kanan Bapak atau kiri Bapak? Pilihan Bapak. Oh, silakan. Oke, kelompoknya dari Abi, Bening dan Fahri, silakan. Oke, saya ingin menanggapi tentang solusi dari pengaruh lingkungan yang aman terhadap anak-anak. Pertama-tama, argumen saya untuk penguatan keluarga ini, apakah negara ini harus intervensi kepada keluarga kah? Maksud saya, misalnya keluarga tersebut orang tuanya tidak akur, dan itu tentu saja kalau orang tuanya berantem terus itu akan sangat berdampak kepada perkembangan anak itu sendiri. Apakah harus dikuatkan? Ya tidak dong. In some case
di beberapa kasus ada baiknya emang harus dipisahkan demi kebaikan anak itu sendiri. Yang kedua tentang peningkatan akses pendidikan yang terjadi pada saat ini kan, pembulian, lingkungan yang buruk itu kan biasanya dari teman sekolah. Jadi apakah itu solusi kah? Itu sih tanggapan saya. Oke, silakan. Tabrakan bertanya. Boleh bertiga langsung menanggapi. Oh ya, penguatan keluarga. Kalau penguatan keluarga ya, iya sih harus ada yang rela dengan cerai ya. Cerai kalau emang udah diputusin untuk cerai, iya cerai, karena kalau nggak cerai mungkin bakal ada menjadi masalah yang lebih besar. Saya pernah lihat kasus yang kayaknya karena ada salah satu yang nggak setuju dengan perceraian, jadi satunya dibunuh. Jadi cerai. Oke, Anissa silakan tambahkan. Nggak bukan nggak bagus buat anaknya itu sendiri. Kalau misalnya lebih baik untuk cerai ya cerai, nggak usah dirak apa itu, nggak usah dipertahankan gitu loh. Kalau emang itu lebih baik untuk anaknya ya. Oke. Satu lagi. Apa itu? Oh, sekolah. Sekolah. Ternyata pembulian, kemudian kekerasan, kemudian hal-hal yang berkaitan negatif itu pandangan Ami bahwa malah sekolah adalah ruang terjadinya lebih banyak di ruang sekolah gitu. Iya benar, silakan. Pandangan kalian. Kalau benar berarti setuju dong. Oke. Oh, karena kan Kalau nggak setuju, ya silakan. Apa? ke yang lain di sekolah gitu kan. Oke, setuju berarti. Oke, baik. Silakan kelompoknya ini. Ya, berarti ini disetujui ya argumentasinya. Jadi seperti yang Hana sampaikan kan, salah satu cara untuk kita mendidik anak tersebut, ya maksudnya seperti yang kamu sampaikan, salah satu cara untuk kita mendidik anak tersebut di dalam keluarga kan, dengan memberikan pengertian atau nasihat gitu kepada anaknya. Apakah menurut kalian ada nggak cara lain yang lebih efektif, misalnya seperti peran pendidikan dalam hal tersebut, dan peran pendidikan apa yang efektif untuk menanggapi hal ini? Secara kan anaknya juga sekolah di rumah doang. Iya. Apakah itu it's only in your home, kayak di keluarga, in Kan family? kalau di sekolah kan ada, tahu BK kan, bimbingan konseling. Saya kan sekolah kan setiap sekolah punya BK. Bimbingan konselingnya aja. Cuma di sekolah saya kan ada BK. Biasanya kan kalau bocah-bocah yang pada bully-bully itu kan panggil langsung. Pasti kan, Pertanyaan. hah? Pertanyaan. Peran pendidikannya efektif, tapi gimana Kalau dia nggak sekolah kan di rumah aja kan tadi kan kalau
kalian melihat, kalian mendengar, itu adalah proses belajar, ya kan? Nah, kalau pendidikan itu lingkupnya jelas, lingkupan pendidikan kita ada pembatasan. Apalagi kalau sudah yang namanya sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan. Pendidikan itu secara umum, baik itu tingkat dasar, tingkat menengah sampai dengan tingkat atas, ya kan? Nah, itu adalah lingkup pendidikannya. Nah, sekarang yang dimaksud oleh Aisyah adalah peran efektif pendidikan itu sendiri, gitu ya. Oke, pertanyaannya cukup sulit, Bapak juga harus berputar otak, gitu ya. Saya pengen nulis daripada Oh, pengen nulis? Iya, penting ya, penting untuk menuliskan ya sesuatu. Iya, nulisnya itu pas, terus argumennya pas ngedengerin argumen. Kalau dia Oke, baik, kita beri tepuk tangan. Satu yang menampilkan dengan cukup baik.